ya. Jadi saya tambahkan KKNI. Ada yang sudah tahu KKNI apa? Ya, kalau nggak tahu KKNI, SGI aja tuh. SGI pertanyaan Gibran ya. Ya oke. Kita lanjut. Saya juga sama, tidak ingin langsung pada tentang apa itu UIE. Karena tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Menteri. Saya ingin menyampaikan beberapa pengantar terkait mengapa kemudian kita harus UIE, gitu ya. Karena memang UIE ini bagaimanapun menjadi hal yang saat ini dibutuhkan. Tapi tentu para dosen kalau tidak paham juga apa itu UIE, gitu ya. Tentu menjadi merasa tidak perlulah melakukan hal itu. Nah, pertama dari WISE ya, WISE ya, World Innovation Summit for Education. Ini adalah kelompok pengembang ya pendidikan yang mereka sangat peduli pada bagaimana perkembangan pendidikan ke depan. Mereka melakukan pertemuan setiap tahun, biasanya di beberapa negara bergantian, dan ini adalah hasil yang mereka lakukan, survei yang mereka lakukan. Kemudian ini terjadi sudah cukup lama ya, 2014, tapi mereka memprediksi 2030 akan seperti apa pendidikan itu, dan ternyata prediksi mereka itu tepat, gitu ya. Karena kita kan sekarang sudah hampir menuju 2030, jadi tinggal 6 tahun lagi 2030. Kenapa kemudian 2030 dianggap menjadi sebuah tempat yang cukup signifikan dalam perkembangan pendidikan? Karena memang pertama kalau untuk Indonesia sendiri 2030 itu adalah ledakan penduduk ya, bonus demografi, di mana 70% itu adalah kelompok produktif. Jadi mereka adalah lulusan mungkin perguruan tinggi gitu ya, yang kemudian mereka mencari pekerjaan, dan sementara apakah pekerjaannya sendiri siap gitu ya untuk menerima, atau lowongan kerja yang sendiri cukup untuk 70% kelompok produktif ini atau tidak? Itu juga menjadi masalah. Maka kemudian OPG itu menjadi satu hal yang harus dipikirkan, karena di dalamnya ada entrepreneur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak. Nah, di sistem pendidikan ini akan berubah total itu karena inovasi menjadi bagian integral dari masa depan pendidikan. Jadi memang bagaimanapun tidak bisa lagi kemudian kita hanya mengajarkan pendidikan itu satu arah, gitu ya. Tapi bagaimana siswa atau guru punya inovasi yang sangat berkembang dengan pesat. Sekolah berkembang menjadi jaringan belajar. Kita tahu bahwa konten itu sudah tidak lagi guru yang memberikan konten, karena dimanapun mereka bisa membuka konten. Jadi platform online itu sudah memberikan informasi ya. Kemudian mereka juga akhirnya sumber daya online dan teknologi akan mendukung peer-to-peer networking. Jadi bagaimana mereka bekerja sama, membentukkan informasi, memfasilitasi gerakan menuju pembelajaran kolaboratif. Bapak dan Ibu mungkin kalau sering membuka YouTube ya, kita bisa melihat bagaimana kemudian anak-anak muda itu saling bertukar pikiran, berdiskusi tentang sesuatu, bertukar informasi tentang sesuatu, gitu ya. Dan mereka biasa saja gitu, padahal berbeda tempat, berbeda negara, gitu. Yang itu tidak dilakukan pada masa lalu, gitu ya. Dan hari ini itu sudah seperti ini. Maka kemudian bagaimana kita sebagai pencetak lulusan ya, dari perguruan itu sendiri, kemudian bisa melahirkan lulusan-lulusannya yang memang memiliki kemampuan untuk hal-hal ini. Kemudian aset berharga di tahun 2022 adalah keterampilan pribadi dan interpersonal. Maka tadi yang disampaikan oleh Menteri bahwa harus punya kemampuan atau keterampilan atau skill atau pengetahuan dan skill yang dimiliki oleh lulusan-lulusan yang kemudian kalau tidak salah di itu sudah ada sertifikasi ya sudah ada sertifikasi kompetensi, sehingga lulusan itu bukan hanya saluran ijazah tapi juga punya sertifikat gitu. Nah kami juga belum ya di itu yang dia menempel saja dengan ijazah, tapi bentuk pengujian keahliannya seperti apa belum secara sempurna dia dilakukan. Mungkin UPI sudah punya LSP-nya pada sertifikat, LPS pada punya sertifikat ya. Itu dari BSP juga nasional, tapi menjadi anak-anak itunya ya untuk pelaksanaan ilmunya. Nah, konten menjadi lebih personal, saya juga
semua pelajaran preferensi itu hanya bisa sekarang itu pembelajaran sudah tidak lagi satu jenis gitu ya diberikan kepada seluruh mahasiswa atau kepada seluruh siswa, tapi sekarang itu mereka bisa memilih jadi sesuai dengan kebutuhan siswa yang dari siswa. Oke, nah ini jadi edukasi dan seperti maksud itu insight center ya, kemudian jadi bagaimana kemudian pembelajaran sebagai penerima saja pengetahuan, kemudian di tiga dari konsep ini bagaimana juga guru menjadi fasilitator, dan di empat dari konsep itu bagaimana pembelajaran itu siswa sebagai konten kreator, juga siswa sebagai koneksi dengan mereka, kemudian informasi itu terbuka sangat luas. Jadi guru tidak bisa lagi sebagai satu-satunya sumber, maka kita harus bisa kemudian menjadi seorang fasilitator dan juga ini satu gambaran ya. Hari ini sudah mulai pendidikan itu berkelompok kemudian guru seperti ini. Ini mana ya? Berarti dari Indonesia ya. Ini seperti itu kondisinya. Nah, era revolusi industri 4.0 asosiasi dengan COVID-19 itu memang menjadi COVID-19 menjadi bagian dari kemunculan ya sepertinya platform online, dan karena memang kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana pada saat ini kita tidak mungkin melakukan tatap muka, dan akhirnya kemudian muncullah tuntutan ya untuk memiliki literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, gitu ya. Kemudian literasi yang bagaimana kemudian berubah punya mindset guru ya, berubah menjadi orang-orang yang punya keinginan untuk senantiasa belajar. Dan ini dalam mindset ini menjadi sesuatu yang penting hari ini. Kalau tidak salah Errol Dweck ya, yang mengatakan bahwa guru itu harusnya dosen itu harusnya punya growth mindset, bukan fixed mindset. Nah, ada satu kejadian misalnya di mungkin perguruan tinggi kita kan rasanya jarang gitu ya. Kita kadang-kadang berpikir bahwa kita sudah menjadi dosen dan kemudian merasa sudah cukup gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah jadi profesor merasa sudah cukup untuk ilmu kita cukup. Tapi di Monash University misalnya satu kasus disampaikan oleh salah satu bahwa si profesornya itu pada semester satu dia menjadi guru dosen ya di kelas tersebut, tapi semester 2 itu kemudian dosen tersebut ya, ikut belajar bersama mahasiswanya. Jadi ikut duduk, ikut belajar, mengerjakan tugas seperti layaknya seorang mahasiswa, dan itu biasa ya. Karena di Monash University itu kalau tidak salah itu intinya angkoran supaya bahasa Latin intinya adalah saya masih belajar ya, motonya saya masih belajar. Jadi mereka punya growth mindset di mana bahwa saya itu tidak bisa berhenti belajar ya, bahwa belajar itu sesuatu yang harus dilakukan, dan itu juga yang kemudian harus diajarkan pada mahasiswa-mahasiswa. Nah, jadi learning skill ya, nanti kreativiti, kolaborasi, komunikasi, literasi skillnya, informasi, media, teknologi, life skillnya, flexibility, leadership, inisiatif, productivity, social skill, ini hal-hal yang memang akan diperlukan pada dosen dan saat ini sudah kita rasakan. Apa sih yang kemudian menjadi hal yang penting dari seorang guru atau dosen yang berdosen? Jadi dosen itu akhirnya kemudian hanya menjadi research thinkers. Jadi bagaimana dia menjadi guru ya pada research yang ada di mungkin di online atau juga di offline yang di dunia maya maupun di jurnal-jurnal gitu kan, bisa mereka hanya bisa mengaitkan ya, bukan lagi sebagai sesuatu yang belajar. Kemudian karena problem bagaimana mengembangkan mahasiswanya, kemudian learning kemudian coach development bagaimana mengembangkan berpikir kritisnya, kemudian entrepreneurial mindset ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Kita juga harus membiasakan mereka untuk jangan lagi berpikir untuk menjadi PNS gitu ya. Jadi kalau misalnya profilnya menjadi guru PNS itu sudah tidak pada masanya gitu ya. Bagaimana berpikir mereka membuka lapangan kerja gitu ya, karena kita tahu bahwa anak-anak muda ini
mereka yang bukan startup di Indonesia itu baru hanya sekitar 2-3% gitu ya. Sementara di misalnya Malaysia sudah hampir 6%, 7%, gitu di Singapura itu sudah 8